Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Poppy Amelia, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan bahasa. Yang pertama, saya akan membahas materi pemakaian tanda baca. Tanda baca ada beberapa macam. Yang pertama, tanda titik, kedua, tanda koma, ketiga, tanda titik koma, keempat, tanda titik dua, kelima, tanda hubung, keenam, tanda pisah, ketujuh, tanda tanya, kedelapan, tanda seru, kesembilan, tanda elipsis, kesepuluh, tanda petik, ke-11 tanda petik tunggal, ke-12 tanda kurung, ke-13 tanda kurung siku, ke-14 tanda garis miring, dan yang ke-15 tanda penyingkat atau apostrof. Selanjutnya pembahasan mengenai tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, mereka duduk di sana. Kemudian, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Kemudian tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk. Contoh, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Kemudian, tanda hubung juga dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Yang kesembilan, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Yang kesepuluh, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang ke-11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh,
tanya dia. Kau dengar bunyi kring-kring tadi? Yang ke-12, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi, SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atau kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, Sang Sapurba mendengar bunyi gemersik. Yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor 7, garis miring PK, garis miring 2, garis miring 2013. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia kan kusurati. Kan sama dengan akan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berikut unsur serapan dari bahasa Arab. Ain. Di akhir suku, kata menjadi ka. Contoh, ruku menjadi rukuk, simak menjadi simak. Berikut unsur serapan dari bahasa Belanda. Aa menjadi a. Contoh, paal menjadi pal, baal menjadi bal. Dan yang terakhir unsur serapan dari bahasa Inggris. Huruf O menjadi huruf U. Contohnya, karton menjadi kartun dan prop menjadi proof. Iya, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi tanda baca dan penulisan unsur serapan bahasa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.